Nabi kok pembantu gitu? Nabi apa gitu? Kok nabi pembantu? Tidak ada nabi pembantu. Semua nabi itu independen, mandiri, meskipun pada masa yang relatif sama. Kita buka pertemuan tadabbur pada malam minggu ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tolong dibacakan surat Al-Baqarah ruku' yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu harasta fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu harasta fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syadrah li'alla yakunu linnasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu minhum fala tahshawhum wahshawni وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق الله العظيم. Dan tiap-tiap orang mempunyai tujuan yang ia tuju, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah akan menghimpun kamu semuanya. Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajah engkau ke arah masjid suci. Dan sesungguhnya ini adalah kebenaran dari Tuhan dikau, dan Allah itu tak lalai akan apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau, hadapkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu ke arah itu, agar manusia tak mempunyai alasan untuk melawan kamu kecuali orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu berada pada jalan yang benar. Sebagaimana kami telah mengutus di kalangan kamu seorang utusan dari golongan kamu, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tak tahu. Maka muliakanlah aku akan membuat kamu mulia, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengakhiri aku. Memang
Ka'bah itu sebagai pusat rohani, itu memang sudah tidak bisa kita mungkiri. Yaitu suatu misalnya kita itu kalau masuk Ka'bah itu, karena sebagai pusat rohani kan itu ada persyaratannya, yaitu pertama kita itu harus bisa membersihkan yaitu hadas-hadas kita, yaitu suatu misalnya kita berwudu itu dalam surat Al-Maidah ayatnya 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri sholat, cucilah muka kamu dan tangan kamu hingga siku, dan sapulah kepala kamu, dan cucilah kaki kamu hingga 2 mata kaki. Dan jika kamu junub, maka bersihkanlah tubuhmu. Dan jika kamu sakit atau sedang bepergian, atau jika salah seorang di antara kamu datang dari jamban, atau setelah kamu menjamah wanita dan kamu tak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan itu. Allah tak bermaksud hendak meletakkan beban atas kamu. Jadi ini sudah tidak bisa kita mungkiri, yaitu kalau Ka'bah itu suatu pusat yaitu kerohanian, maka dari itu berhubung pusat kerohanian, jadi kita itu kalau akan masuk Ka'bah yaitu kita harus selalu suci. Nah, berwudu itu ialah harus kita suci jasmani maupun rohani kita. Jangan sampai kita itu hatinya tidak suci, badannya tidak suci, itu tidak sah kita akan menjalankan ibadah-ibadah di Ka'bah itu. Saya mengomentari dari ayat 148 ini. Dan tiap-tiap orang yang mempunyai tujuan yang ia tuju, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Allah akan menghimpun kamu semuanya. Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi setiap orang mempunyai tujuan yang kita tuju. Yang di sini yang disarankan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi segala aktivitas apapun, dimanapun kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada. Karena kebaikan atau kebenaran atau agama, sebetulnya itu agama, kebaikan itu agama, kebenaran itu ya kita harus sampaikan yang paling baik. Maka ya, seperti kemarin saya katakan itu dalam surat Al-Fatir ayat 32, semua rosnal kita batos waina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairi bi'nillah dzalika wal fawzul azim. Lalu kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Itu maksudnya seorang muslim. Maka di sini ada 3 golongan. Dan golongan yang terbaik itu
yang mendapat karunia dari Allah. Jadi golongan yang pertama yang dolim terhadap nafsunya sendiri, yang kedua yang mengambil jalan tengah, dan yang ketiga yang paling depan dalam berbuat kebaikan. Dan untuk mencapai orang yang paling depan untuk melakukan kebaikan itu juga atas pertolongan Allah. Jadi kalau tidak ada pertolongan dari Allah, saya pikir juga tidak bisa. Maka dalam ditutup dengan dalika wal fauzul azim, dan itu adalah karunia yang besar. Jadi di sini berlomba-lomba dalam kebaikan mengacu pada ini untuk mendapatkan karunia dari Allah. Dan dari semua sisi kehidupan kita hendaknya ya mengacu dalam kebaikan ini. Jadi istilahnya berpikiran baiklah, itu seperti itu. Paling tidak seperti itu, mau berpikiran yang baik. Karena berpikir yang baik itu sebagai doa. Nah, kalau Islam bisa dipastikan itu adalah syariat yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad, karena catatan dokumentasinya sudah sangat jelas. Baik tercantum dalam Al-Quran yang teksnya sampai kepada kita sekarang ini, sehingga referensi kita jelas gitu. Ini ada dokumennya. Lalu juga ada dokumen istilahnya itu komplementernya, atau apa istilahnya itu, suplemennya, berupa hadis, sunnah yang kemudian dikomentasikan secara tekstual di dalam bentuk hadis itu, sehingga kita bisa mengatakan ini syariat Islam itu adalah syariat yang genuine dari Nabi Muhammad, yang asli betul-betul dari Nabi Muhammad, karena memang kita punya catatan dokumentasinya, dan itu kemudian menjadi sunnah, menjadi tradisi kita sebagai umat Islam ketika kita menjalankan segala hal yang terkait apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ayat 151 ini sebenarnya kan diawali dari permulaan ayat di ruku 18 ini, bahwa setiap orang, tiap-tiap orang mempunyai tujuan yang ia tuju. Ini juga mengisyaratkan berbeda-bedanya syariat yang dibawa oleh Nabi kepada setiap umat yang dimana dia diutus kepada mereka. Artinya setiap Nabi itu yang membawa caranya masing-masing, caranya masing-masing. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 148 misalnya, bisa kita baca di sana, dinyatakan bahwa 148, maaf, bukan 148. Kami telah menurunkan kepada engkau kitab dengan kebenaran yang membenarkan apa yang ada sebelumnya tentang kitab. Jadi yang datang sebelumnya itu adalah kitab-kitab, syariat-syariat itu, dan yang menjadi penjaga baginya. Maka adillah antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau menuruti keinginan rendah mereka dengan menyimpang dari kebenaran yang datang kepada engkau. Kepada tiap-tiap orang di antara kamu telah kami tetapkan undang-undang dan jalan. Dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai syir'atan wa minhajan. Jadi syariat dan manhaj. Jadi semua nabi itu pasti membawa syariat yang menjadi jalan, yang disebut dalam 148 surat Al-Baqarah tadi sebagai masing-masing punya tujuan itu. Jadi intinya adalah semua nabi itu membawa syariat. Tidak ada nabi yang tidak membawa syariat. Karena kalau Pak Mul itu secara kasarnya mengatakan, lah kalau nabi diutus tanpa membawa syariat itu buat apa begitu diutus? Ngapain? Nah, saya kira 2 atau 3 ayat ini menjadi landasan kita untuk menjadi argumen bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itulah nabi terakhir
Karena syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya disempurnakan. Nah, kalau ada Nabi yang tidak membawa syariat, berarti apanya yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada yang disempurnakan dari para Nabi sebelumnya itu. Sehingga kemudian pendapat yang menyatakan bahwa ada Nabi tanpa syariat itu justru sebenarnya mencederai dalil ayat Quran ini, karena ayat Quran ini menyatakan semua nabi itu pasti membawa syariat, ada syir'ahnya, ada minhajnya, semuanya masing-masing diberi katakanlah kekuasaan atau kewenangan oleh Allah untuk menyampaikan ya aturan undang-undang dalam istilah di surat Al-Maidah ini yang diberlakukan oleh Allah kepada umat tertentu itu. Bahwa memang mungkin soal sedikit banyaknya syariat yang diberlakukan kepada umat itu kan tergantung memang masing-masing umatnya. Karena bisa jadi Nabi Harun dengan Nabi Musa itu punya jatahnya masing-masing lah, kita tidak tahu persis gitu ya. Tapi jatahnya masing-masing itu dengan aturan dan undang-undang baru. Setiap nabi itu pasti memperbarui syariat nabi yang ada sebelumnya. Pembaruan para nabi itu ya sama persis dengan para mujaddid. Memperbaharui itu bukan kemudian mengganti sama sekali gitu, bukan mengganti sama sekali, tapi memperbaharui ya istilahnya apa ya, membenahi persepsi atau penafsiran umat terhadap ajaran Nabi yang itu menyimpang, yang itu menyeleweng, yang itu sesat, sehingga kemudian oleh Nabi sesudahnya diluruskan. Ini loh Nabi Musa, Nabi Isa itu begini. Sama halnya dengan Nabi Muhammad, kenapa dikatakan menyempurnakan syariat Nabi sebelumnya? Karena memang sebenarnya syariatnya para Nabi itu ya adalah syariat yang dibawa oleh yang disampaikan oleh Allah kepada para Nabi ya, sebagaimana juga syariat itu diberlakukan kepada Nabi Muhammad. Artinya agama yang dibawa oleh para Nabi itu adalah agama Islam, lalu kemudian disempurnakan pada diri Nabi Muhammad SAW.